Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Jangan doa. Puji abid tebaban ban ngacilok. Al hadits sabi'. Adapun hadis yang ketujuh an Aisyah radhiyallahu an sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidhun lahu ma'as safaratil kiram. Adapun umpamanya orang yang membaca alladzi akan Al-Qur'an wa huwa hale adapun alladzi hafidhun lahu yaitu memelihara kepada Al-Qur'an ma'as safaratil kiram yaitu bersama malaikat as-safarah al-kiram yang mulia. Teti orang hafid Al-Qur'an jaga ongku Al-Quran pangkatah pepolong ben malaikat as-safarah beni pepolong ben reng tambu koreng nangkir boleh. Subhanallah. Wa matalul ladzi yaqra'ul Qur'an. Adapun orang yang membaca alladzi akan Al-Qur'an wa huwa alai adapun alladzi yata'ahadhu yaitu sulit alladzi akan Al-Qur'an wa huwa alai adapun Al-Qur'an alaihi atas alladhi syadidun yaitu sulit ya ta'ahadu itu berusaha ya napanya mana melesoh ke abad syadidun yaitu berat wa huwa alaihi syadid falahu ajrani maka yaitu bagi alladhi adapun dua pahala. Rawahu Syaikhan Bukhari Muslim. Artinya orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa yata'ahadahu hal adapun man yata'ahadu yaitu berusaha sekuat tenaga itu yata'ahadu di sini maknanya. Mana biningi wudu yata'ahadu ni kah? Ni bab wudu teti isareh lekuk-lekuknya minta kasak ke depan aing. Ini yata'ahadu maknanya Al-Qur'an itu bagi dia itu sulit. Ini menjadi tafsir kalimat sesudahnya wa huwa alaihi syadid. Hal adapun man yata'ahadu yaitu berusaha manhu akan Al-Qur'an. Hal adapun Al-Qur'an alaihi atas man syadid falahu ajran. Biasanya siapa orang yang seperti ini? Mayoritas ketika orang itu belajar Al-Qur'an sesudah tua. Maka di hadis sebelumnya diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang belajar Al-Qur'an di masa kecil ikhtalatah bilahmihi wa damih akan berbaur dengan bercampur dengan darah dan dagingnya. Tapi orang yang belajar Al-Qur'an sudah tua wa huwa yatafallat anhu. Al-Qur'an itu cepat hilang. Tapi wa huwa yata'ahadahu dia berusaha mengikat terus Al-Qur'an falahu ajran. Jadi ada bonus tersendiri di situ. Ada bonus tersendiri. Wal lafdhu lil Bukhari. Lafaz ini di Bukhari. Karena diriwayatkan rawahu Syaikhan Bukhari Muslim. Lafaz ini lafaznya Imam Bukhari. Wa lafdhu Muslim adapun lafaznya Imam Muslim al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Adapun orang yang mahir ini bahasa Arab yang mu'jamah yang diajamkan ya, yang di Indonesia kan kalau sekarang, dibakukan ya. Kalau bahasa Arabnya itu al-Arabiyah al-Mu'ajjamah, jadi yang diajamkan. Lamun diberi guys, al-Ajamiyah al-Mu'arrabah. Ada bahasa Ajam yang di lambana Sarawil itu kata sebagian ulama seperti Ibnu Mandur al-Ajamiyah al-Mu'arrabah. Tapi sudah sebagian ulama itu Sirwal itu benar. Sirwal itu. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa al-mahir adapun orang yang mahir bil Qur'an dengan Al-Qur'an ma'as safaratil kiramil barara yaitu beserta atau bersama malaikat as-safarah. Siapa as-safarah itu nanti diterangkan. Malaikat-malaikat pemindah wahyu, utusan-utusan Allah, tinggi pangkatnya. Raisuhum
Jibril alaihissalam. Al-kiram yang mulia, al-barar yang baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an, adapun orang yang membaca alladzi akan Quran, hale adapun alladzi yatata'u fihi, yaitu yatata'u, yaitu tersendat-sendat man fi dalam Al-Qur'an. Jadi dari melarat lah maksudnya. Wa huwa ali syakun, hale adapun Al-Qur'an ali atas man syakun, yaitu sulit, lahu ajran, yaitu bagi man adapun dua pahala. Amma lafdhu Tirmidzi alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safatil kiramil bararah walladhi yaqra'uhu wa huwa syadidun 'alaihi aw wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajrani. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala, as-safaratu jam'u safir. Adapun as-safara yaitu jamaknya safir. Kakatibin wa katabah, seperti kalimat katibin wa katabah. Was-safiru ar-rasul, adapun as-safir yaitu utusan. Was-safaratu ar-rusul, adapun as-safara itu banyak-banyak utusan. Ini kaum kuna namanya mana Pak Lele Burin. Budak tasrif aja mana. Li'annahum karena sungguhnya mereka apa, yasfaru, safaru yusafiru, dari kalimat safara, yasfuru atau yasfiru. Yasfiruna ilan nas, yaitu berjalan mereka kepada manusia dengan membawa risalah Allah Ta'ala. Waqila, dan dikatakan as-safaratul katabah, adapun as-safara yaitu al-katabah, itu sebenarnya ada koma di situ ya, al-katabah. Wal barara al-muti'un, adapun al-bararah yaitu al-muti'un, malaikat-malaikat yang taat. Sebenarnya malaikat semua taat, tidak ada yang tidak taat. Tapi ketika ada yang dijuluki, berarti ini asyaddu fit ta'ah. Jadi orang itu semuanya baik, tapi ada yang dijuluki al-bar, orang yang baik. Berarti ini ada spesial di dalam kebaikannya. Minal birri, daripada al-birri. Wa huwa ta'ah, adapun bir yaitu ta'ah. Makanya birrul walidain adalah orang yang taat kepada orang tua. Wal mahir al-hadik al-kamilul hifdhi, adapun orang yang mahir al-hadik yaitu orang yang al-hadik, hadik itu mendalam bacaannya, al-kamilul hifdhi, yang sempurna hafalannya. Saya hafal Al-Quran mengikut si Maus. Jadi al-qira yaqra bima'na yahfaz. Alladzi la yatawaqqafu wa la yashukku 'alaihi al-qira'ah, yang tidak berhenti man wa la yashukku 'alaihi, dan tidak berat Al-Qur'an, berat atas man al-qira'ah, membaca bijaudati hifdhihi wa itqanihi, dengan baiknya hafalannya man, wa itqani, dan tahqiqnya man. Itqani bi'ana tahqiq. Qala al-qadhi yuhtamalu an yakuna makna kaunihi ma'al malaikah anna lahu fil akhirah manazilah yakunu fiha rafiqan lil malaikah as-safarah litishafihi bi sifatihim min hamli kitabillah ta'ala. Diihtimalkan, dimungkinkan, ayyakuna, apa harus ada, makna kaunihi, apa arti adanya man al-mahir ma'al malaikah, beserta malaikat, anna lahu fil akhirah, yaitu sungguhnya, yaitu bagi man di akhirat, manazilah, banyak-banyak tempat, yakunu fiha, yang ada man, yaitu dalamnya manazil, rafiqan, hal yang menjadi teman, lil malaikah, bagi malaikat, as-safara, yang as-safara, litisafihi bisafatihim, karena bersifatnya man dengan sifat as-safaratil kiramil bararah, min hamli kitabillah, dari nyatanya dari memikul atau membawa kitabnya Allah Ta'ala. Karena yang membawa kitabnya Allah julukannya as-safaratil kiramil bararah, dari Allah atau dari Lauh Mahfuz kepada para nabi. Kemudian orang yang hafal Al-Quran dan menjaga hafalannya, maka akan dikumpulkan oleh Allah SWT di akhirat ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat. Tinggi nilainya.
Qala berkata Al-Qadhi. Mohon berdengar ni kebiasaan ni ringkas-ringkas benar. Mohon ngelak nengi budaya bun beliau. Kamu kola-kola boleh ni kepada ringkas. Berarti banyak si buang. Wa yuhtamalu ay yurada annahu 'amilun bi ilmi bi amalihim, dan diihtimalkan, dimungkinkan apa sesungguhnya yang dimaksud, annahu apa sungguhnya man ay yurada annahu, yaitu sungguhnya man amilun bi amalihim, yaitu beramal dengan amalnya malaikat, wasalikun maslakahum, dan berjalan di jalannya malaikat. Wa ammal ladzi yatata'u fihi, adapun orang yang ta'ayu ta'tiu, yang bertak kipon makna oning pian nikah. Mak tore nyari ki makna jam turan untuk bahasa Indonesia. Yang tersendat-sendat. Celucuk boleh. Wa ammal ladzi yatata'u fihi, yang celucuk ya, yang tersendat-sendat. Alladzi fil Al-Qur'an fahuwa alladhi yataraddad. Ini dia. Maka adapun man, yaitu orang yataraddadu, yang apa? Car kancir kan yang betul. Kada kebudi. Baca Quran kada kebudi melarat. Fi tilawatihi, di dalam bacaannya man, lidhu'fi ya. Hifdhihi, karena lemahnya hafalannya, falahu ajrani, maka yaitu bagaimana adapun dua pahala. Ajrul qiraah, pahala membaca, wa ajrun, dan satu pahala bitata'tu'ihi, sebab carkan cerah atau apa celucuknya ya man, fi tilawatihi wa masyaqqatih, di dalam bacaannya man dan sulitnya man. Qala al-qadhi ghairuhu min al-ulama wa laysa ma'nahu alladhi yatata'u 'alaihi lahu min al-ajri akthar min al-mahir, dan tiada apa maknanya hadis annalladhi, yaitu sesungguhnya orang yatata'u yang sulit, alladhi 'alaihi atas Quran, lahu yaitu bagi alladhi min al-ajri daripada pahala, aktsaru adapun yang lebih banyak minal mahir. Lah ini dia, jangan kira orang yang sulit membaca Al-Quran karena Nabi SAW mengatakan lau ajroni, lebih banyak pahalanya etempeng semahir. Jadi orang yang sulit membaca Al-Quran kan dikatakan lahu ajroni ya. Jangan dikira ini lebih banyak daripada al-mahir. Tetap al-mahir yang lebih banyak. Ini kalau dimaknain begitu nanti sebuduk lebih tinggi dibanding se'alem. Artinya orang yang baca Al-Quran sulit tapi maksa dia baca, lahu ajran, dua pahala. Mun si tak sulit baca Al-Quran, jos bacanya, baik bacanya, ya tak sabi tong. Menikun ajroni, ujur. Tapi yang jelas kalau orang itu sulit baca Al-Quran, jangan berhenti. Jangan berhenti. Jadi sulitnya saja sudah dapat pahala. Sulitnya saja sudah dapat pahala kalau dilawan. Balil mahir, bahkan adapun yang al-mahir, afdalu wa aktsaru ajran, yaitu lebih afdal dan lebih banyak pahalanya. Li'annahu karjunya al-mahir ma'as safara, yaitu beserta malaikat safar. Walahu ujurun katsiratun, dan yaitu bagi al-mahir adapun pahala-pahala yang sangat banyak. Walam yufakkir hadhil manzilah li ghairihi, walam yufakkir hadhil manzilah li ghairihi. Siapa ya yufakkir? Walam yufakkir, dan tidak memikirkan akan ini pangkat li ghairihi kepada selain, dan tidak memikirkan man akan ini pangkat li ghairihi kepada selain man. Wa kaifa yalhaqu bihi, makin mari yan kita rilis kalau salah. Dan bagaimana yalhaqu bihi, bertemu man dengan ini walladhi ta'ta ya. Walam yufakkir, dan tidak memikirkan alladhi yatata'ta hadhil manzilah akan ini pangkat li ghairihi kepada selain alladhi. Wa kaifa yalhaqu bihi,
dan bagaimana yalhaqu bertemu alladhi bihi dengan dan bagaimana yalhaqu bertemu bihi dengan ya alladhi man lam ya'tani, siapa orang yang tidak mementingkan man bi kitabillahi ta'ala, dengan kitabnya Allah Ta'ala. Jadi orang yang, coba dipahami seperti ini, orang yang yatata'ta, yang sulit membaca Al-Quran, tidak usah memikirkan orang yang mahir di dalam baca Al-Quran. Al-Qurannya diusahakan untuk baik, itu sudah pahalanya besar. Maka orang yang tidak memikirkan tentang Al-Quran sama sekali, jangankan mendapat pahalanya al-mahir, mendapat pahalanya alladhi yatata'ta saja tidak mungkin, karena tidak mementingkan Al-Quran. Wa hifdhuhu wa itqanuhu wa qatratu tilawatihi, hal adapun adapun menghafal Al-Quran, wa itqanuhu dan mentahqiq Al-Quran, berarti sesudah kitabillah ini bukan koma tapi titik di situ. Wa kathratu tilawati dan memperbanyak baca Al-Quran, wa riwayatuhu dan meriwayatkan Al-Quran, ka'tinaihi, yaitu seperti mementingkan Al-Quran, menjaga Al-Quran, hatta mahirafi, sehingga mahir man film Al-Quran. Wallahu alam. Intaha, telah selesai qaulul qadhi. Qala Syekhuna Muhammad Amin Al-Harari rahimahullah ta'ala fi makna qawlihi ma'as safratil kiramil bararah, naklan an Mubhim, halih memindah dari kitab Al-Mubhim. Wahum malaikatul wahyi, adapun as-safaratul kiramul bararah, yaitu malaikat wahyu. Summu bidzalika, dinamakan as-safarah dengan itu, as-safarah, li'annahum yasfiruna bainallahi wa baina khalqi, karena sungguhnya mereka yasfiruna, yaitu safir mereka di antara Allah dan di antara makhluknya Allah. Wahum ru'usaul malaikah, adapun as-safarah yaitu ru'usaul malaikah, kepala-kepala malaikat. Waqila humul katabah, adapun al-kiram, as-safaratil kiram, yaitu malaikat-malaikat al-katabah, tukang tulis amal. Wa ala hada, dan atas ini qaul fawajhu kaunihim ma'al malaikah, maka adapun wajah adanya mereka beserta malaikat, anna hamalatul Quran, yaitu sesungguhnya pembawa Al-Quran, yuballighuna kalam Allah, yang menyampaikan mereka akan kalam Allah ila khalqi, kepada makhluknya Allah. Fahum sufara baina Rasulillah, maka adapun mereka yaitu sufara, orang-orang yang berjalan di antara utusan-utusan Allah, wa baina khalqi, dan di antara makhluknya Allah. Fahum ma'hum, maka adapun mereka alladzina hamalatul Quran, ma'hum, yaitu beserta as-safara, ay fi martabatihim, artinya di dalam pangkat mereka al-hamalah fi hadhil ibadah, di dalam ini ibadah. Titik. Ustabad min hada, dan diambil faidah daripada ini, anna hamalatul Quran, apa sungguhnya hamalatul Quran, yang bagi lahum al-i'tina fi tabligh, yaitu harus lahum bagi hamalatul Quran al-i'tina, apa berusaha, fi tabligh, di dalam menyampaikan, wa ta'lim, dan mengajar, wal ijtihad, dan bersungguh-sungguh, fi tahsilis sidqi wa ikhlasin niyah, di dalam mendapatkan kejujuran atau kebenaran, wa ikhlasin niyah lillah, dan ikhlasnya niat karena Allah, hatta tasihha lahum al-munasabah, sehingga benar lahum bagi mereka hamalatul Quran al-munasabah, sesuai bainahum, di antara mereka, wa bainal malaikah. Intaha mukhtasara. Qala, berkata oleh siapa? Imam Nawawi ini kaki berkata la bukan Imam Nawawi, Al-Harari. Berkata Al-Harari, wal hasil, adapun hasilnya, annal mudhafa'atil mahir la tuhsa, yaitu sungguhnya dilipat gandakannya pahala bagi al-mahir, la tuhsa, yaitu tidak bisa dihitung. Fa innal hasanata bi asyri amsalha,
maka sungguhnya kebaikan yaitu dengan 10 lipatannya ya, hasanah ila sab'i mi'ati dhifin wa aktsara, sampai 700 lipatan dan lebih banyak. Wal ajru syai'un muqaddar, adapun pahala yaitu sesuatu yang dikira-kira. Wa hadza lahu ajrani min tilkal mudha'afat, adapun ini yaitu bagi hada adapun 2 pahala min tilkal mudha'afat, daripada itu banyak-banyak mudha'afat. Wa hada adapun ini alladhi yatata'ata. Intaha. Okey. Wa sayyidu Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, yaitu ummul mukminin hiya, adapun Aisyah as-siddiqah bintus siddiq. Wa sayyidah Aisyah ummul mukminin, yaitu ummul mukminin hiya ya Aisyah as-siddiqah bintus siddiq radhiyallahu anhuma. Qalat radhiyallahu anha, inni, sungguhnya aku la afkharu, yaitu sungguh bangga aku, ala azwajin nabi, di atas istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi arba'in, dengan 4 perkara. Neka Siti Aisyah bangga atas istri-istri yang lain. Ibtakarani wa lam yattakir imra'atan ghairi. Napa ibtakarani? Ngalak paraban Nabi ni dek kau dah. Ngalak paraban. Gula satu-satunya istri yang perawan. Beni waktu pagi ibtakar di situ, ngalak paraban. Subhanallah, bangga nih bini paraban Ibn Tut. Tapi Ibn Tut ulama kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yabtakir imra'atan ghairi, bentak araji paraban Nabi imra'atan, akan seorang wanita, ghairi, selain aku, ai tazawwajani bikran, menikahi Nabi ini kepadaku hale perawan. Walam satu ini. Walam yanzil alaihi al-Quran, dan tidak turun atas Nabi apa Al-Quran, mundu dakhala alayya, semenjak masuk Nabi atas aku, illa, kecuali fi baiti, di dalam rumahku. Sulit Al-Quran itu diturunkan di rumah istri-istri yang lain ketika Nabi berada di rumah mereka, kecuali di rumahku. Subhanallah. Wa nazala fi udri Qur'anun yutla, dan turun Al-Quran dan turun fi udri, di masa udurku, Qur'anun apa Quran, yutla, yang dibaca. Artinya walaupun saya haid, Al-Quran tetap turun di rumahku. Wa atahu Jibril bisurati marratain, dan datang kepada Nabi siapa Jibril, bisurati, awas, dengan membawa fotoku, dengan membawa gambarku, bukan dengan rupaku, tidak. Tidak mungkin Jibril itu berupa Siti Aisyah, dengan membawa gambarku. Marratain, 2 kali, qabla ayyam lika aqdi, sebelum memiliki Nabi akdi, akan akadku. Apa itu? Itu kecil dulu Siti Aisyah datang malaikat Jibril alaihissalam membawa fotonya Aisyah 2 kali. Jadi dari surga, bi khirqatin minal jannah, dibawa oleh Nabi oleh Jibril kepada malaikat, kepada Nabi. Ya Rasulullah, hadhihi zaujatuk, ini adalah istrimu. Ini ada fotonya harir minal jannah. Ada sehelai sutra dari surga, ada fotonya perempuan. Hari kita ada fotokopi loh Mbak Ji. Ya. Akhirnya oleh Siti Aisyah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini siapa ini? Dipanggilnya Sayyidina Umar. Ya Umar, ini siapa ini? Ini putri Abu Bakar, Aisyah ini. Oh ya. Kenapa ya Rasulullah? Tidak. Saya mau tahu saja. Coba, saya mau tahu di sini. Abu Bakar suruh ke sini. Jadi rahasia ini, datang Sayyidina Abu Bakar, ini siapa? Ini putriku ya Rasulullah, ada apa? Baru Rasulullah bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, ini Jibril datang membawa foto ini kepadaku. Terus apa ya Rasulullah? Jibril berkata kepadaku, hadihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Ini istrimu fid dunya wal akhirah. Langsung seneng waktu nikah. Kanjeng Nabi ampun umur 40 tahun lebih, sebini Siti Aisyah ki umur rakirah 5 tahun. Jadi bedanya itu 40
40 tahunan hampir. Akhirnya terus bagaimana ya Rasulullah? Saya mau tahu anaknya. Suruh sini. Akhirnya oleh Abu Bakar, putrinya itu disuruh membawa makanan. Ini antarkan kepada Rasulullah. Antarkan kepada Rasulullah. Diantarkan oleh Siti Aisyah. Oleh Rasulullah SAW, waktu itu dilihat, oh ini Aisyah. Nggak haram orang kita belik. Ya, haram. Satu, kedua Rasulullah ini syari'. Kemudian dari syariat at-ta'aruf an-nadhar boleh begitu. Akhirnya beberapa saat setelah itu, umur 6 tahun atau 7 tahun tiba beriwayat dinikahi oleh Nabi SAW. Jadi kata Siti Aisyah, mungkin ada di sini nanti, tidak ada yang lebih membuat saya bangga. Padahal waktu orang masih kecil dia, umur 6 tahun atau 7 tahun. Kata beliau, tidak ada kalimat yang pernah saya dengar yang membuat saya paling senang dan membuat saya paling bangga kecuali kalimat ketika ayahku mengabarkan kepadaku bahwa kamu akan dinikahi Rasulullah SAW. Kaji kan 40 tahun. Subhanallah. Subhanallah. Saking Jailani setia pas beda Watran semua pono cuma ki RMB hari ini pasti aku akhir kan semua nikah. Subhanallah. Lebihan ki Kanjeng Nabi begini ke subhanallah. Ya Abi Tirmidzi Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nasu yataharrawna bihadayahum. Ada siapa manusia taharrawna yaitu mencari an-nas bihadayahum akan hadiah-hadiah mereka yauma Aisyah, di hari Aisyah. Qalat, berkata Aisyah, fajtama'a sawahibati, maka berkumpul siapa teman-temanku. Siapa? Sawahibati ay azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku artinya azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila Ummi Salamah, kepada Ummi Salamah. Faqulna, maka berkata sawahibati, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innan nasa yataharrawna bihadayahum. Sungguhnya manusia itu mencari mereka akan hadiah-hadiah mereka yauma Aisyah. Yataharrawna itu mencari waktunya Nabi ketika beliau ada di rumah Aisyah. Wa inna nuridul khair kama turidu Aisyah. Dan sungguhnya kami yaitu menginginkan kami akan kebaikan seperti yang menginginkan siapa Aisyah. Faquli, maka berkatalah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'murun nas, yang akan menyuruh Nabi, ya'murin nas ini, maka menyuruh Nabi akan manusia yuhduna, yang menghadiahkan mereka ilahi kepada Nabi aina makan, dimanapun Nabi berada. Fadzakarat dzalika Ummu Salamah, maka menyebut akan itu siapa Ummu Salamah. Fa'arada anha, maka berpaling Rasul dari Ummu Salamah. Tuma'ada ilaiha, kemudian kembali Rasul kepada Ummu Salamah. Fa'adatil kalam, maka mengulang Ummu Salamah akan kalam. Faqalat, maka berkata ya Ummu Salamah, ya Rasulullah, inna sawahibati, sesungguhnya saudara-saudaraku sesama istri, qad dzakarna, yaitu sungguh menyebut mereka, an-nas akan sungguhnya manusia, taharna yaitu mencari mereka bihadayahum dengan hadiah-hadiah mereka yauma Aisyah. Fa'murin nas, maka suruhlah akan manusia yuhduna, yang menghadiahkan mereka aina ma kuntah, dimanapun anda berada. Falamma kanati tsalitsah, maka ketika ada apa yang nomor 3, artinya kalam yang nomor 3, qalat, maka berkata siapa namanya Ummu Salamah dzalika akan itu, qala, maka berkata Nabi, ya Ummu Salamah, la tu'duni fi Aisyah, jangan sakiti aku di dalam Aisyah. Fa innahu, maka sungguhnya perkara, ma unzila alayya al-wahyu, tidak diturunkan atas aku apa wahyu, wa ana fi lihafi imra'atin, hali adapun aku ada di selimutnya seorang perempuan, minkunna dari kalian, ghairiha, selain Aisyah. Wa qala Jibril li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kenapa di sini ya? Kenapa istri-istri Nabi itu kalau ada masalah kok yang diminta untuk ngadu kepada Rasulullah ini Ummu Salamah? Karena Ummu Salamah sudah tercabut dari hatinya rasa cemburu. Jadi betul-betul al-wasat,
fil wasat hiya. Jadi tidak ada cemburu sama sekali kepada ini. Jadi kubu istri Nabi itu ada dua. Kubunya Siti Aisyah, di situ ada Siti Hafsah. Terus kubunya satu Siti siapa? Zainab, sepupu Nabi SAW. Sama-sama kuat. Siti Aisyah istri paling dicintai, putrinya Abu Bakar. Di situ ada Hafsah, putrinya Sayyidina Umar, kuat semua. Tapi di sini Zainab siapa? Sepupu Nabi. Jadi dia ikut istri, tapi sepupu. Pada adik kelebihan kan Zainab kenapa? Tidak ada istri Nabi itu yang tidak akad, semua akad. Walinya angkahtuka wa zawwajtuka kepada Nabi, kecuali aku. Kata Siti Zainab, yang menikahkan aku adalah Allah, syahidnya adalah Jibril. Nabi datang kepada Siti Zainab tanpa angkahtuka wa zawwajtuka qabiltu, tidak. Langsung ngapolong. Kata Siti Zainab, ya Rasulullah, bidunil akad, tanpa dinikahkan, tanpa angkahtuka, tanpa qabiltu. Kata Nabi SAW, Allah yang telah menikahkan. Allah angkahani wasyahidu Jibril. Allah yang telah menikahkan. Sama-sama kuat nikah. Dua kubu ini kalau sedang berseteru, sama-sama datang kepada Ummu Salamah. Kenapa? Karena Ummu Salamah orang bini rajin kanjeng Nabi, si tadi rasa cemburu. Kabar saya kata morsa saya. Nyaman, paling nyaman kan nih, paling nyaman. Maka ketika mau dinikahi oleh Nabi, tokang ma'aman. Aman, mentokang ma'aman, kau tuh aman tibi genduk. Hah? Ih kau tuh. Muntah aman tibi ma'aman orang. Kan tidak remi ya. Ban tukang ma'aman, mun ban area pengun ondung kenal, ondung aja. Ketika Nabi SAW melamar dia, Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, di antara alasannya, jangan ya Rasulullah. Kenapa? Saya wanita pencemburu, sedangkan engkau banyak istri. Ngamuk abdina deki, ngamuk abdina menabi andi laki, kau tuh laki abdina melolo. Jangan sebagai suami orang lain, ajunan banyak rajinah, tikal abdina. Enggak, itu akibat kok. Muka-muka rasa cemburu jadi payalang manusia Allah dari hati nama. Ada langsung. Dan jika hadir apa tuh anak? Masa ijazah khusus jadi ya, ijazah khusus. Tak jika hadir, ijazah khusus jangan dibinjak. Aduh bahaya. Gula cerita ikan ya pengajian. Abu, mari pengajian tar ke gula kapi. Iki ya. Napa anu doan kajing Nabi ka Ummu Salamah ke? Sia, sing sego beda doa nomku kana. Subhanallah. Allah barak marewon. Wa qala Jibril li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata siapa Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jaa, ketika datang Jibril bi suratiha, dengan membawa gambarnya Aisyah, fi khirqati haririn khadra, di kain sutra yang hijau. Berkata akan lafaz, hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Subhanallah. Adapun ini yaitu istrimu di dunia dan akhirat. Qala Abu Musa radhiyallahu anhu, ma ashkala alaina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithun qattu, tidak iskal. Ma uskila ma uskila alaina, tidak muskil alaina atas kami ashabi Rasulillah. Ini jadi apa namanya, badal daripada ashabi ini. Ashabi Rasulillah SAW hadithun, apa satu hadis, qattu sama sekali. Ma uskila hadithun qattu. Fasa'alna Aisyah, maka bertanya kami akan Aisyah, illa kecuali wajadna indaha minhu ilma, menemukan kami indah di sisi Aisyah minhu hadis akan ilmu. Kalau ada hadis iskal, kata siapa di sini? Abu Musa al-Ash'ari, sama-sama sahabatnya. Kami tanyakan kepada Aisyah, pasti ada solusi. Subhanallah. Wa qala Musa bin Talha,
ma ra'aitu ahadan afsah min Aisyah, tak melihat aku akan seorang pun yang lebih fasih daripada Aisyah. An Amr bin Ghalib anna rajulan nala min Aisyah inda Ammar bin Yasir, sungguhnya seorang laki-laki nala, yaitu mendapatkan ya rajul dari Aisyah inda Ammar, di sisi Ammar bin Yasir. Apa nala ini? Nala ma nala minal idah. Nala artinya menyakiti, memfitnah, atau mengatakan yang tidak-tidak. Qala, berkata Ammar, aghrib makbuhan mambuha. Aghrib, pergilah, makbuhan hali tercela, mambuhan hali tercela. Pergi. Kamu ini gimana kamu ini? Atu'ti habibat Rasulillah, atu'zi, apakah kamu menyakiti akan perempuan yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa manaqibuha at-tahira la takhfa, adapun manaqibnya Siti Aisyah yang suci yaitu tidak samar. Wa bihadhi, dan dengan ini naktafi, kita cukupkan, radhiyallahu anha, mudah-mudahan meridhakan siapa Allah, an hadiri Aisyah wa an sairi azwajin Nabi, dan dari semua istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam wa nafa'ana bi ulumi masrari barakati manwari fi din dunya wal akhirah. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Thank you.